Halo, perkenalkan nama saya Naura Zaira Agustina dari kelas 11 DKV 3 absen 1. Kali ini saya akan menjelaskan isi dari cerpen saya yang berjudul Di Hari Kemerdekaan. Di dalam cerpen itu memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsiknya bertema merdeka bangsaku, merdeka jiwaku. Tokohnya yaitu aku yang memiliki penokohan atau karakter yang terlalu mudah berpikir. Alur dari cerpen saya yaitu maju mundur yang berlatar di rumah dan di sekolah. Sudut pandang yang saya pakai yaitu sudut pandang orang pertama, yaitu si aku. Amanatnya kita sebagai generasi milenial harus lebih rajin dikarenakan pada saat masa lampau pahlawan sudah berjuang memerdekakan Indonesia. Unsur ekstrinsiknya memiliki latar belakang dari kehidupan sehari-hari dan pada saat kemerdekaan dahulu. Kali ini saya akan menceritakan secara singkat cerpen saya. Di awal tokoh, aku tiba-tiba terbangun di pagi hari dan memikirkan pada saat masa lampau saat kemerdekaan terjadi. Lalu berlanjut di pagi hari, ia yang hampir telat upacara kemerdekaan dan akhirnya setelah pulang dari sekolah, ia tertidur dan lupa mengikuti lomba di kampung. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Retna Fermitasari, nomor absen 14 dari 11 DKV 3. Kali ini, aku akan menceritakan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen yang sudah kubuat. Yang pertama, cerpen saya bertema Merdeka Bangsaku, Merdeka Jiwaku. Unsur penokohan yang ada pada cerpen saya adalah aku yang memiliki karakter pemuda yang bersemangat. Alur dari cerpen saya adalah alur maju mundur disebabkan pada saat dia bangun dari tempat tidurnya sudah menjelaskan tentang hari keesokan harinya. Dan saat dia membayangkan, dia memikirkan tentang masa lampau bagaimana perjuangan para pahlawan memerdekakan Indonesia. Lalu, latar tempat dari cerpen saya berada di sekolah, rumah, ruang C8, dan lapangan. Latar waktu pada cerpen saya di pagi hari yang cerah, Rabu 16 Agustus dan Kamis 17 Agustus. Latar suasana pada cerpen saya bersuasana bahagia dan bangga. Gaya bahasa yang saya gunakan, penegasan, sudut pandang adalah orang pertama, amanat yang ada pada cerpen saya menjelaskan tentang kita harus berpartisipasi untuk menjadi kaum milenial yang bisa membanggakan Indonesia dan memiliki banyak karya. Yang kedua adalah unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsik saya memiliki latar belakang cerpen yang berasal dari pengalaman yang terjadi di kehidupan nyata. Nilai yang terkandung dalam cerpen saya adalah nilai sosial di mana para pemuda Indonesia harus ikut serta dalam merayakan kemerdekaan Indonesia, peduli dan ikut membanggakan Indonesia dengan karya-karya anak bangsa seperti tokoh aku. Dia mengikuti karya SIP yang diadakan pada lomba-lomba karya anak Indonesia. Dia memenangkan dengan buku yang berjudul Lamaran. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dharma dari 93 nomor absen 4. Saya akan menjelaskan sedikit tentang cerpen yang saya buat. Jadi cerpen saya berjudul Merdeka 78 yang memiliki garis besar cerita tokoh aku yang bangga merayakan kemerdekaan Indonesia dengan caranya sendiri. Ia juga menyibukkan dengan hal positif selama hari kemerdekaan tiba. Tapi di sisi lain ia masih bingung arti merdeka yang sesungguhnya. Apakah negara yang terbebas dari penindasan penjajah atau hal lain yang masih diperjuangkan hingga saat ini? Ia juga berpikir seluruh rakyat Indonesia berhak merayakan kemerdekaan Indonesia dengan versinya masing-masing. Dan untuk akhir cerita, ada harapan-harapan untuk bangsa Indonesia ke depannya. Cerpen saya memiliki unsur intrinsik dengan tema Merdeka Bangsaku, Merdeka Jiwaku. Judulnya Merdeka 78 dan ada tokoh, aku, dan pahlawan. Dan penokohannya adalah tokoh aku berpikir kritis, semangat, dan bersyukur. Untuk pahlawan, bekerja keras dan rela berkorban. Cerpen saya memiliki alur mundur lalu maju. Untuk latar, ada latar tempatnya, ada di rumah warga. Latar suasana, puas dan bangga. Latar waktu, 78 tahun lalu dan larut malam.
Cerpen saya memiliki amanat, merdeka adalah hak setiap orang dan setiap orang berhak merayakannya sesuai versi masing-masing. Unsur ekstrinsik dari cerpen saya adalah memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan Indonesia, juga kisah nyata penulis dengan penambahan imajinasi penulis, juga ada nilai sosial dan nilai budaya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Aisyah Sabila dari 11 DKV 3, nomor absen 36. Di sini saya akan menceritakan cerpen saya yang bernama Merdeka Bangsaku, Merdeka Jiwaku. Yang unsur penokohannya yang ada di cerpen saya adalah pemuda dan pemudi memiliki karakter yang bersemangat akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Alur dari cerpen saya adalah mundur maju. Latar tempatnya adalah rumah, lapangan, balai desa. Latar waktu pada pagi hari indah dan cerah 17 Agustus 2023. Latar suasana bahagia dan bangga akan kemerdekaan Indonesia. Gaya bahasa adalah sindiran. Sudut pandang orang pertama, amanat, kita harus semangat dan mempunyai rasa empati terhadap keluarga sekitar agar semakin maju, bersatu padu, dan selalu membuat banyak karya untuk membanggakan Indonesia. Ekstrik dari cerpen saya adalah latar belakang cerpen saya berasal dari kehidupan nyata dan imajinasi saya. Nilai yang terkandung dalam cerpen saya adalah nilai sosial para pemuda-pemudi yang berinisiatif untuk mempersatukan sebuah komunitas untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Kali ini saya akan menceritakan secara singkat cerpen saya. Anak-anak bangsa Indonesia ingin berkarya nyata mengharumkan nama Indonesia, rajin belajar dan mendoakan negeriku tercinta, menulis cerita baru yang membanggakan agar negeriku tak terlupakan, semakin maju melangkah ke depan bersama kami berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat membara para pahlawan yang telah berjuang mempertaruhkan nyawa, telah menghadirkan suasana baru, kagum, dan rindu akan kemerdekaan jiwanya. Memantik generasi penerusnya, ingin meresapi dan meratapi jiwanya yang keluh, memekikkan merdeka dan cita-citanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Kristianti dari kelas 3. Saya akan menjelaskan isi cerita saya yang bertema Hari Kemerdekaan yang berjudul Perjuangan Kota Kecil untuk Ibu Pertiwi. Tokoh yang terdapat di cerpen tersebut yaitu para pemuda-pemudi dan masyarakat. Alur cerita cerpen saya yaitu alur mundur, sudut pandangnya waktu kejadian peristiwa tersebut yaitu pada pagi hari dan bertempat di kampung masyarakat dan bersuasana yang sangat bersemangat, senang dan bekerja keras. Gaya bahasa yang saya gunakan yaitu metafora, amanat terdapat dalam cerpen saya yaitu walaupun banyak rintangan dan tantangan, kita harus tetap semangat dan harus bersama-sama menghadapi masalah tersebut. Ekstrinsik cerpen saya berlatar belakang kondisi ekonomi dan nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut yaitu kita harus saling berkomitmen kepada orang lain dan harus bekerja keras. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fiana Alexandra dari kelas 11 DKV 3. Kali ini saya akan menceritakan cerpen yang telah saya buat. Saya menceritakan tentang seorang anak yang bernama Aulia Fadia. Dia sangat senang berada pada bulan Agustus ini, karena di bulan Agustus banyak sekali acara positif yang meriah. Salah satu kegiatan yang disukai Aulia adalah perlombaannya yang ada di kampung ataupun di sekolah. Juga acara karnaval di desa. Biasanya Aulia mengikuti lomba dan karnaval di desa. Aulia sangat senang. Ia sangat bangga kepada
para pahlawan yang telah gugur. Dia ingin mengikuti seperti jasa para pahlawan yang sangat kuat dan tegas untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Aulia Fadia sangat senang. Banyak perlombaan yang ia ikuti. Anak-anak sangat senang dengan perlombaannya. Begitupun estafet-estafet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Asri Amelia dari kelas 11 di KV3. Saya ingin menceritakan dan menganalisis cerpen yang saya buat. Cerpen yang saya buat bertema kemerdekaan dengan judul Terlambat Mengikuti Upacara. Ceritanya tentang Benny yang terlambat mengikuti upacara karena bangun kesiangan. Sehingga Benny tidak bisa mengikuti upacara yang ada di sekolah. Jadi ia mengikuti upacara mandiri di rumah dengan melihat di TV. Benny kesiangan karena semalam ia tidur terlalu malam. Tokoh yang ada di cerita ada Benny, ibu, dan ayah. Latar cerita, latar tempat di rumah Benny, latar waktu jam 7 pagi tanggal 17 Agustus. Suasana ramai karena hari kemerdekaan. Sudut pandang orang pertama pelaku ketiga, alur maju. Amanah cerita yang pertama, jangan ceroboh, jangan malas, hargai waktu. Yang kedua, hargailah jasa para pahlawan dengan memeriahkan kemerdekaan dan memanfaatkan situasi setelah merdeka dengan menjadi pelajar yang giat belajar serta generasi penerus bangsa yang cinta tanah air. Sekian analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ria Rizky Dewi Kumala dari 11 DKV 3. Di sini saya akan menceritakan cerpen saya yang berjudul Perjuangan di Kota Kecil. Nah, jadi gini ceritanya. Di sebuah kota kecil ada sebuah pedalaman. Pedalaman ini mempunyai suatu komunitas. Nah, komunitas ini ingin mengadakan acara untuk memeriahkan 17 Agustus 1945 atau Hari Kemerdekaan. Tetapi mereka tidak didukung oleh warga setempat. Dikarenakan warga setempat berpikir kalau ini cuma acara untuk bersenang-senang, tidak ada gunanya atau hanya untuk menghambur-hamburkan uang saja. Padahal di pikiran mereka ini tidak hanya menghambur-hamburkan uang, karena ini juga meningkatkan rasa gotong royong mereka dan juga kebersamaan yang tidak akan bisa dilakukan untuk setiap harinya. Nah, tapi mereka tidak patah semangat. Mereka malah ingin menunjukkan kepada masyarakat setempat kalau mereka itu bisa mengadakan acara itu tanpa walaupun dari dukungan masyarakat sekitar. Nah, bagaimana cara mereka mengumpulkannya? Mereka mengumpulkannya dengan cara mereka melakukan bazar makanan dan melakukan juga sumbangan-sumbangan dari warga-warga sekitar walaupun mereka sering ditolak. Nah, dari sumbangan itu, akhirnya mereka mendapatkan biaya untuk melakukan acara tersebut. Walaupun tidak meriah, walaupun dengan sederhana, mereka tetap bersyukur karena bisa melakukan acara tersebut. Nah, di situ mereka membuat panggung sederhana dan juga properti yang lainnya. Di situ ditampilkan tari-tarian, perlombaan, dan juga lomba membaca puisi atau yang lain-lainnya. Semua orang bergembira. Warga setempat pun ikut menikmati kegiatan tersebut, mulai dari anak-anak yang sangat ceria, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat menikmati pertunjukan tersebut hingga sampai pertunjukannya selesai. Nah, cerita ini memiliki alur maju, sudut pandang orang pertama pelaku utama, waktunya di saat pagi hari sampai sore hari, tempatnya di
sebuah desa kecil di sebuah lapangannya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Fania Ilona Jerlinda dari 11 DKV 3. Saya akan bercerita tentang cerpen yang saya buat yang berjudul Merdeka Bangsaku, Merdeka Jiwaku. 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana aku tidak bisa menyadari ini? Aku berbaring lagi di atas tempat tidurku, menatap langit-langit kamar dengan kosong. Aku menerka-nerka tentang apa yang terjadi 75 tahun yang lalu. Di hari yang sama, naskah proklamasi diketik. Pada hari yang sama, itu dibacakan. 16 Agustus 1945. Aku tahu hari di mana peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Sepertinya iya. Entah kenapa aku mulai membayangkan presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Hatta, yang diculik oleh sejumlah pemuda. Lagi-lagi aku lupa namanya, dan didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Aku ingat sekali guru PKN ku mengatakan peristiwa itu terjadi pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Tunggu, sekarang jam berapa? Aku meraba nangkas kecil di samping tempat tidurku, meraih benda canggih yang akhir-akhir ini selalu digenggam. Handphone. Hari-hari ini dipenuhi dengan pancaran radiasi dan benda yang satu ini. Tapi sayangnya aku tidak bisa membenci benda ini karena ia juga membantuku untuk mencari informasi yang penting. Baik, sekarang pukul 1.47 WIB, masih ada 1 jam lebih sebelum penculikan itu dilakukan. Kira-kira apa yang dilakukan golongan muda ya? Berundingkah? Sepertinya iya, mereka sangat hebat. Berani speak up atau menyuarakan pendapat, bukan jika tak ada pergejolakan dari golongan muda, maka tidak ada namanya proklamasi 17 Agustus 1945. Maksudku, golongan tua juga sangat berperan dalam peristiwa ini. Aku salut dengan golongan tua yang juga mau berunding bersama golongan muda. Disinilah kita bisa tahu bahwa pendapat kaum muda di tahun kemerdekaan dulu sangat-sangat dihargai dan setidaknya dipertimbangkan. Apakah sekarang hal itu masih ada atau milenial sekarang yang malah lalai dalam kewajiban mereka membela negara? Aku tidak tahu, sepertinya iya, sebagian dari mereka sudah lalai. Tapi tunggu, aku juga termasuk milenial kan? Segera aku bangkit dari duduk di kasur seraya, mengerutkan kening. Tiba-tiba saja aku mempertanyakan pertanyaan yang belum pernah hinggap di pikiranku sebelumnya. Apa terjadi eksentisku di bangsa ini? Lihatlah, 78 tahun lalu persis hari ini kaum muda telah merombak takdir bangsa Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Naila Inggrati dari kelas 11 DKV 3 nomor absen 15. Saya akan mempresentasikan isi dari cerpen saya yang berjudul Sekali Merdeka Tetap Merdeka. Di dalam cerpen itu adalah tokoh, yaitu pemuda-pemudi, ibu-ibu desa, ketua RT RW yang memiliki karakter terlalu muda untuk berpikir. Alur dari cerpen saya itu berlatar di tempat tinggalku, yaitu di desa. Kali ini saya akan menceritakan secara singkat cerpen saya. Diawali mempersiapkan di kampung halaman rumah. Pemuda-pemudi itu mempersiapkan untuk Hari Merdeka dan menghias lapangan untuk gebiar seni. Setelah itu, ibu-ibu menyiapkan hidangan untuk para pemuda-pemudi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Halimah dari kelas 11 DKV 3. Di sini saya akan mengulas sedikit cerita saya, yaitu pada hari Kamis pas pukul
4:30 pagi aku udah bangun, lalu mandi dan mempersiapkan baju buat upacara bendera, yaitu seragam taruna. Ketika aku mulai menyetrika baju, tak sengaja bajuku kemasukan setrika karena terlalu cepat hingga membuat saku baju sedikit sobek. Aku bingung. Ini adalah seragam yang satu-satunya kotor. Aku berpikir benda apa yang bisa menolongku sekarang. Dan ternyata itu adalah double tip. Ketika aku di sekolah, aku bingung mau parkir di mana. Jadi aku memutuskan untuk parkir di depan sekolah, membayar Rp2.000. Parkirnya sangat ramai dan memutuskan aku untuk jalan kaki ke sekolah. Setelah upacara usai, aku mencari absensi. Setelah itu foto-foto bersama teman-teman kelasku dan wali kelasku juga. Setelah selesai, aku pulang. Aku tidur sebentar lalu aku mengikuti upacara di rumah, yaitu jadi panitia lomba Agustusan atau kemerdekaan. Di situ aku juga ikut memperagakan atau memberi contoh untuk adik-adik yang mau main. Dari cerita saya tersebut, saya menceritakan tentang kegiatan saya dari bangun tidur mau mengikuti upacara hingga pulang saya menjadi panitia lomba Agustusan di desa saya. Unsur intrinsiknya adalah tema kemerdekaan, tokoh yaitu saya, alur cerita, mundur, sudut pandang. Saya menggunakan sudut pandang untuk orang pertama pelaku utama, suasana senang dan seru, waktu hari Kamis 17 Agustus 2023, amanat, kita harus cinta tanah air dan juga menghargai jasa pahlawan. Unsur ekstrinsik alasan saya untuk membuat cerpen ini adalah untuk bercerita tentang kegiatan saya pada 17 Agustus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefira Najwa, absen 23 dari 11 DKV 3. Kali ini saya akan menjelaskan isi dari cerpen saya yang berjudul Kemewahan Alam Negeriku. Dalam cerpen ini memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsiknya yaitu bertema merdeka bangsaku, merdeka jiwaku, yang memiliki alur maju dan mundur. Dan saya sebagai tokohnya yang memiliki watak penokohan, suka berwisata dan agak mengkritik sedikit. Mempunyai latar tempat di sekolah dan alam, latar suasana santai, senang dan serius. Latar waktu pagi dan malam. Sudut pandang ialah sudut pandang pertama dan memiliki amanat, yaitu sebagai generasi milenial kita tidak lupa akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Untuk unsur ekstrinsiknya, latar belakang dari cerpen saya sendiri yaitu tentang kehidupan saya sendiri yang bisa disebut juga sebagai pengalaman saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.